Kegiatan di Jakarta Selatan untuk keadilan dan kebenaran berdasarkan ketentuan yang ada. Tertib penuntut umum atas pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa Baikuni Wibowo SIK perkara nomor PDN 126 dari 3 TSL 20 dari 2022. Untuk pendahuluan kami tidak bacakan. Majelis Hakim yang mulia, terdakwa serta penasihat hukum yang terhormat dan pengunjung sidang yang kami hormati. Menanggapi pembukaan dalam pledoi pribadi terdakwa Baikuni Wibowo, harga dari sebuah kejujuran, keluarga saya harus menanggung malu akibat saya membuat terang penyidikan. Kami penuntut umum membuka tanggapan kami dengan pernyataan. Kejujuran menjadi tak terhingga nilainya ketika disampaikan sebelum adanya penekanan atas si peminta kejujuran, dan kejujuran adalah pintu pertama menuju kedamaian ketika disampaikan di awal dan bukan di akhir. Selanjutnya, menanggapi pembukaan dalam pledoi penasihat hukum terdakwa Baikuni Wibowo, indubio pro reo, jika ada keraguan mengenai suatu hal harus diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa. Kami penuntut umum membuka tanggapan kami dengan pernyataan indubio pro reo. Jika terdapat keraguan, hakim tetap patut menghukum terdakwa. Hal ini berada dari argumentasi Pompe bahwa pada dasarnya setiap orang dianggap bertanggung jawab secara pidana sehingga tetap dihukum kendati pun ada keraguan kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Memperhatikan isi nota pembelaan atau pledoi dari tim penasihat hukum terdakwa pada pokoknya memohon kepada majelis hakim yang menyidangkan perkaranya agar tidak perlu dibacakan. Majelis hakim yang mulia, terdakwa serta penasihat hukum terhormat dan pengunjung sidang yang kami hormati. Kami tegaskan kembali tanpa mengurangi rasa hormat kami terhadap terdakwa serta penasihat hukumnya. Kami dalam tanggapan ini tidak akan lagi substansi dan materi analisa fakta dan analisa rilis dalam tuntutan kami. Kami hanya akan menanggapi hal-hal baru ataupun mempertegas beberapa poin penting dalam dari tuntutan kami, mengingat dapur ini adalah satu bagian tak terpisahkan dengan tuntutan kami sebelumnya. Dengan demikian, kami penuntut umum akan memberikan tanggapan sebagai berikut. 1. Tanggapan terhadap bagian pledoi pribadi terdakwa. 1. Pledoi pribadi terdakwa halaman 1 menyatakan, ayah saya seorang polisi dan seterusnya. Tanggapan penuntut umum mengenai pendapat terdakwa cukup dapat dipahami karena apa yang dikemukakan oleh terdakwa cukup relevan dengan fakta-fakta yang ada dan bahkan fakta tersebut telah terungkap di hadapan persidangan dan seluruh masyarakat pun telah mengerti yang sesungguhnya terjadi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di hadapan persidangan. Kami sangat yakin dan percaya bahwa sosok ayahanda dari terdakwa adalah sosok anggota Polri yang baik dan tentunya berpengalaman akan asam garam di tubuh institusi Polri sehingga sudah pasti pernah memberikan nasihat kepada terdakwa selaku anaknya. Bahwa tidak semua perintah atasan atau komandan dapat kita laksanakan karena ada jenis perintah yang melanggar hukum, nilai moral masyarakat dan apalagi agama yang wajib ditolak atau dibantah. 2. Pledoi pribadi terdakwa dalam halaman 5 angka 8 yang menyatakan, pada saat pertama kali diperiksa oleh penyidik setelah laporan polisi dibuat, saya langsung menjelaskan secara rinci apa yang saya ketahui, mulai dari mengkopi, menonton dan menyerahkan DVR kepada penyidik Polres Jakarta Selatan. Saya tidak pernah menutupi fakta, saya tidak pernah menentangi fakta. Tanggapan penuntut umum, kami penuntut umum dalam tuntutan kami juga mempertimbangkan keterangan terdakwa Baikuni Wibowo yang menyatakan bahwa awalnya saat melakukan permintaan mengakses DVR secara ilegal dan tanpa surat tugas dan surat perintah tidak pernah ada niat untuk menutupi fakta, saya tidak pernah merintangi fakta. Untuk itu kami penuntut umum dalam tuntutannya tidak menuntut pasal alternatif kedua terkait perintangan terhadap penyidikan. Kami mencermati intention atau kehendak dan tujuan berbuat terdakwa hanya terkait melaksanakan permintaan mengakses DVR CCTV Pos Security Komplek Polri Duren 3 yang dilakukannya secara ilegal atau tidak sesuai prosedur atau SOP digital forensik, menyalin, menghapus, dan memusnahkan rekaman DVR tersebut sehingga DVR CCTV menjadi error, terganggu, dan tidak berfungsi baik sebagaimana mestinya, sesuai keinginan saksi Ferdi Sambo sebagaimana melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang ITE junto pasal 55 1 ke 1 KUHP. 3. Pledoi pribadi terdakwa halaman 5 ke 9 yang menyatakan, saya memiliki niat yang tulus membantu para penyidik dengan memberikan salinan rekaman CCTV tersebut, walaupun saya harus melawan rasa takut saya untuk melawan kuasa seorang Kadipropam dan seterusnya. Tanggapan penuntut umum, mengapa niat yang tulus yang pada pokoknya menegakkan hukum dan kebenaran tersebut di mana walaupun harus melawan rasa takut terdakwa untuk melawan kuasa seorang saksi Ferdi Sambo
tidak terdakwa lakukan sewaktu awal menerima permintaan dari saksi Ferdi Sambo melalui saksi Cuk Putranto dan saksi Arif Rahman. Kadang kejujuran dan keberanian lebih baik di awal dan bukan di akhir, karena kejujuran ketika muncul di akhir akan bercampur dengan penyesalan. 4. Pledoi pribadi terdakwa halaman 6 angka 13 yang menyatakan, niat saya untuk membantu malah membuat saya menjadi tersangka dan menjadi terdakwa pada persidangan hari ini. Dan seterusnya. Tanggapan penuntut umum. Kami tetap menghargai pandangan terdakwa yang mengatakan kami penuntut umum dalam tuntutannya hanya berdasar atas asumsi. Perlu dipahami, penuntut umum dalam menuntut seorang terdakwa itu demi keadilan berdasarkan kebenaran dan ketuhanan yang Maha Esa. Ada pertanggungjawaban dari penuntut umum kelak di hadapan Sang Pencipta atas apa yang dituntutkan. Oleh karena itu, kami sadar betul kami wajib bersikap objektif terhadap fakta hukum di persidangan disertai dukungan alat bukti yang sah, sehingga kesimpulan yang kami ambil harus terukur, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara normatif, yuridis, dan faktual. Tuntutan 2 tahun penjara yang kami tentukan dalam tuntutan kami penuntut umum telah kami sesuaikan keterlibatan perbuatan terdakwa beserta dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa. Kami secara fair trial dengan menjunjung tinggi due process of law tetap memperhatikan hal-hal baik dalam diri terdakwa yang juga telah mengakui perbuatan materialnya terkait DVR CCTV walaupun disandarkan dengan alasan melaksanakan perintah atasan. Jumlah tuntutan penjara selama 2 tahun menurut kami sangat patut jika dibandingkan dengan ancaman maksimal dalam pasal aku yakni 10 tahun. Bagian kedua, tanggapan terhadap pledoi penasihat hukum terdakwa. 1. Pledoi melalui penasihat hukum bagian 4, analisa fakta, angka 198, halaman 198 angka 1 yang pada pokoknya DVR CCTV Komplek Duren 3 telah berada di penguasaan pihak lain selain terdakwa BW sebelum diserahkan kepada puslapor. Tanggapan penuntut umum, pledoi tim penasihat hukum terdakwa keliru atau tidak benar, bahkan menunjukkan tim penasihat hukum seakan putus asa terhadap fakta tersebut. Berdasarkan teori ajaran hubungan kausalitas dalam hukum pidana Edquate, syarat paling terdekat dan relevan yang menjadi sebab terjadinya akibat terkait dengan DVR dan rekaman dalam DVR sebagaimana fakta persidangan yang didukung oleh saksi Cuk Putranto, Arif Rahman, Hendra Kurniawan, Irfan Udianto, Arianto, Aris Suyanto, ahli digital forensik Adi Setia, dan Heri Prianto, dan keterangan terdakwa sendiri yang berkesesuaian dalam menerangkan bahwa DVR diakses hanya oleh terdakwa di antara para saksi lain yang beberapa saksinya adalah saksi mahkota atau terdakwa yang didakwa secara terpisah. Maka perbuatan membuka mengakses DVR CCTV Pos Security Komplek Polri Duren 3 secara ilegal dan tidak sesuai SOP dan prosedur barang bukti digital forensik, menyalin atau mengkopi dan menghapus informasi atau dokumen elektronik berupa rekaman DVR CCTV yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik DVR adalah perbuatan yang paling terdekat dan relevan yang memunculkan akibat. Maka untuk itu dalil penasihat hukum harus dikesampingkan. 2. Pledoi tim penasihat hukum halaman 226 angka 3 yang pada pokoknya bahwa tidak adanya pengetahuan terdakwa terkait kronologi di kejadian di Komplek Perumahan Polri Duren 3 yang sebenarnya. Tanggapan, dalil penasihat hukum tersebut sangat mengada-ngada dan merupakan kesimpulan yang bias terhadap fakta hukum persidangan yang sebenarnya. Padahal secara nyata dengan melepaskan asumsi atau bahkan petunjuk bahwa sekitar tanggal 12 malam dan 13 Juli dini hari tahun 2022 terdakwa Baikuni bersama saksi Arif Rahman, Cuk Putranto, dan Ridwan Soplanet telah menonton isi rekaman DVR CCTV Pos Security Komplek di teras rumah saksi Ridwan Soplanet. Sehingga sebelum terdakwa melaksanakan permintaan saksi Ferdi Sambo melalui saksi Arif Rahman untuk menghapus dan memusnahkan rekaman DVR CCTV pada tanggal 13 Juli 2022, sekira sore dan malam hari sebagaimana dimaksud pada dakwaan dan tuntutan, sudah mengetahui ada peristiwa pidana pembunuhan korban Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah saksi Ferdi Sambo. Selanjutnya, memakai notorious fighten dalam kaitan dengan perkara aku di tengah perkembangan media dan telekomunikasi di dewasa ini. Bahkan setidak-tidaknya tanggal 11 Juli 2022 terdakwa Baikuni Wibowo pasti sudah mendengar atau melihat serta mengetahui berita terkait peristiwa tewasnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah saksi Ferdi Sambo yang sangat viral di semua media massa, media sosial, dan internet. Berkenaan dengan hal tersebut, maka dalil yang dikemukakan oleh penasihat hukum harus dikesampingkan. 3. Pledoi penasihat hukum halaman 230 angka 4 dan halaman 251 angka 8 yang pada pokoknya bahwa tindakan terdakwa berupa mengakses DVR, menyalin isi DVR, dan menghapus salinan DVR dilakukan atas dasar adanya ancaman dan perintah dari Kadif Propam yang merupakan atasan terdakwa. Tanggapan terkait dalil penasihat hukum bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa Baikuni dikarenakan adanya daya paksa dan atau juga karena perintah atasan atau perintah jabatan, maka penuntut umum tetap pada uraian kami halaman 339 sampai dengan 344 terkait perintah atasan dan daya paksa sebagai alasan yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa Baikuni dalam perkara akuo. Kami penuntut umum dalam tanggapan dalil ini akan menggunakan notorious fighten yang memiliki kaitan dengan perkara pembunuhan korban Nofriansah Yosua Huta Barat oleh saksi Ferdi Sambo yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dalam perkara akuo. Sebagaimana sudah menjadi fakta hukum persidangan perkara tersebut yang telah diketahui publik secara umum bahwa seorang Brigadir Riki Rizal Wibowo
berani dan mampu menolak perintah atau permintaan yang disampaikan langsung oleh saksi Ferdisambo untuk menembak korban Nofriansah Yosua Barat. Masa terdakwa Baikuni yang merupakan seorang perwira polisi menengah yang tingkatan pangkatnya lebih jauh dari Brigadir Riki Rizal Wibowo tidak berani dan tidak mampu menolak perintah atau permintaan saksi Ferdisambo yang bahkan disampaikan secara tidak langsung melalui saksi Cuk Putranto dan saksi Arif Rahman. Sehingga terdakwa beserta para pelaku lain yang berstatus seorang perwira secara patut harus mampu menolak perintah atau permintaan saksi Ferdisambo saat itu, mempertegas kedudukan terdakwa sebagai seorang perwira, mengutip makna kata perwira oleh KBBI sebagai kata adjektif atau kata sifat memiliki arti gagah berani. Dengan demikian, terdakwa selaku perwira, kebanggaan institusi Polri, kebanggaan bangsa, kebanggaan keluarga harus gagah berani menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan melawan kebatilan, yakni perintah saksi Ferdisambo tersebut. Apa yang menurut terdakwa perintah atau permintaan Ferdisambo hakikatnya adalah sesuatu yang batil, sehingga terdakwa harus gagah berani melawannya saat itu. Oleh karena itu, dalil penasihat hukum ini sangatlah mengada-ngada dan tidak tepat sehingga harus ditolak. Dilanjutkan. Majelis Hakim yang mulia, terdakwa serta penasihat hukum yang terhormat dan pengunjung sidang yang kami hormati. Menutup uraian tanggapan kami penuntut umum, kami ingin menguraikan ketidaksinkronan pledoi penasihat hukum terdakwa Baikuni Wibowo karena dalam uraian pembelaannya pada analisa fakta dan analisis yuridis, penasihat hukum menguraikan semua dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa tidak terbukti sehingga terdakwa Baikuni Wibowo harus dibebaskan. Namun pada bagian-bagian akhir, penasihat hukum menguraikan adanya alasan penghapus pidana serta ada permohonan penasihat hukum terhadap terdakwa Baikuni Wibowo poin 1, 2, 3, dan 4. Tidak sinkronnya pledoi terdakwa tersebut menunjukkan bahwa pada bagian akhir pledoi penasihat hukum membahas terkait adanya alasan penghapus pidana dalam diri terdakwa. Penasihat hukum secara sadar atau tidak sadar, suka ataupun tidak suka, sudah menerangkan bahwa perbuatan terdakwa pada dasarnya sudah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dakwaan dan tuntutan penuntut umum. Namun, menegaskan adanya penghapus pidana sehingga dalam permohonan pledoinya memohon agar terdakwa dilepaskan dengan alasan dan alasan penghapus pidana pasal 48 dan 51 KUHP. Selanjutnya, terkait dalil penasihat hukum bahwa perbuatan terdakwa masuk sebagai tindakan administrasi penyelenggara dan pelaksana perintah pemerintahan sehingga masuk dalam kompetensi absolut peradilan tun. Kami tidak mau lagi terjerumus dalam perdebatan tiada akhir terkait hal tersebut, sehingga kami merujuk pada tanggapan kami atas eksepsi penasihat hukum yang dikuatkan dengan putusan selah Majelis Hakim dalam perkara ini yang telah dibacakan pada hari Kamis tanggal 10 November tahun 2022 lalu, yang secara sah telah menolak seluruh nota keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa. Simpulan, berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa pledoi tim penasihat hukum terdakwa Baikuni Wibowo SIK haruslah dikesampingkan. Selain itu, uraian pledoi yang mengada-ada karena berusaha membangun konstruksi hukum dengan cocok dengan kesesatan fakta dan kesesatan hukum yang nyata tersebut tidaklah memiliki dasar yuridis dan kuat untuk dapat digunakan menggugurkan tuntutan penuntut umum. Berdasarkan hal tersebut di atas, penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim yang merasa mengadili perkara ini untuk: 1. Menolak seluruh pledoi diri terdakwa Baikuni dan penasihat hukumnya. 2. Menjatuhkan putusan sebagaimana diktum tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023. Penutup, demikian replik penuntut umum atas pledoi dari tim penasihat hukum terdakwa Baikuni Wibowo dan pledoi terdakwa Baikuni Wibowo yang telah kami bacakan di persidangan hari ini, Senin tanggal 6 Februari tahun 2023. Selanjutnya kami menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Penuntut umum. Demikian tadi ya replik dari penuntut umum. Selanjutnya diberi kesempatan untuk menanggapi lagi dalam bentuk duplik pada hari Rabu 8 Februari ya. Terdakwa tetap di dalam tahanan ya.
Daripada penuntut umum diperintah untuk menghadapkan terdakwa tersebut. Sidang ditutup. Kopinya jangan sampai lupa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.